Tahu nggak? Kadang kita memang harus berhenti. Maksud gua, beneran berhenti. Lalu lihat sekeliling. Hidup di Jepang ini, ya ampun. Rasanya kayak jam sibuk yang nggak ada ujungnya. Iya kan? Setiap hari. Coba bayangkan seorang pria, karyawan biasa di Osaka, selalu yang pertama sampai di kantor kan? Terakhir yang pulang. Jam sudah menunjukkan tengah malam, dia masih di sana, menatap layar itu, mengusap mata lelahnya. Lalu suatu hari, tubuhnya tiba-tiba menyerah. Lebih dulu menyerah sebelum semangatnya. Dokter bilang, Anda perlu istirahat, tapi masa iya? Sewa, tagihan, ekspektasi semua orang, semuanya terus berputar, seperti terjebak dalam badai yang tak kunjung reda. Mereka bahkan punya istilah khusus untuk ini, karoshi, kematian karena kerja berlebihan. Dan iya, angka kejadiannya termasuk yang tertinggi, tapi yang lucunya, nggak ada yang benar-benar membicarakannya. Mereka hanya terus bertahan, kan? Semangat gan baru itu. Terus maju apapun yang terjadi, tapi jauh di dalam saat semuanya runtuh, ada suara kecil. Lo tahu yang gue maksud? Hanya berkata, tolong aku. Hanya itu, teriakan jujur yang polos. Saat akhirnya lo sadar, lo nggak bisa memperbaiki semuanya sendiri. Gue menyebutnya sambutan dari keputusasaan, momen kebenaran lo. Dan tahu nggak? Sejarah penuh dengan orang yang terjatuh ke dasar dan menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Itu bukan kelemahan. Nggak mungkin, itu adalah kebangkitan yang sesungguhnya. Kenapa ini penting? Ya, saat kita berhenti berpura-pura, saat kita akui bahwa kita nggak bisa mengendalikan semuanya, sesuatu berubah, benar-benar berubah. Pertolongan datang entah dari mana, kedamaian mulai merayap masuk seperti menemukan jalan tersembunyi di hutan gelap. Lo nggak akan melihatnya sampai lo berhenti berlari. Jadi hari ini, mari kita bicara tentang momen itu, ketenangan setelah badai, tempat arah baru dimulai. Tahu nggak kadang hidup itu jadi kayak gimana? Seperti terjebak dalam lingkaran. Bangun, kerja, makan, scroll, HP, tidur. Hal yang sama hari demi hari. Nggak buruk-buruk amat. Cuma kadang terasa hampa. Seperti menjalani rutinitas tapi nggak benar-benar hidup. Lalu, lo menabrak dinding. Udah coba semua. Mindfulness, istirahat, kopi, segalanya. Tapi di dalam, nggak ada yang berubah. Disitulah sesuatu dimulai. Sesuatu yang lebih dalam. Bukan cuma berharap keadaan membaik. Tapi teriakan jujur dari hati. Aku nggak bisa melakukan ini sendirian lagi. Itu yang sesungguhnya. Seorang filsuf, Watsuji Tetsuro, menyebutnya betweenness. Istilah keren, konsep sederhana. Kita bukan dimaksudkan untuk menjadi pulau. Kita dibangun untuk terhubung. Saat kita mengulurkan tangan ke atas, keluar, sesuatu bergeser. Lo menemukan ketenangan. Bukan karena badai berakhir, tapi karena lo menemukan kedamaian tepat di tengahnya. Ada seorang wanita, Jan Guyong, dia hampir tenggelam sekali. Dia tidak melawan air. Dia hanya mengapung, menemukan keheningan di sana. Itulah konsepnya. Ini bukan tentang agama atau ritual. Ini tentang hubungan, menemukan kekuatan dalam penyerahan. Itu bukan kelemahan. Ini seperti gaman, tapi dengan harapan tetap bertahan, tapi juga memberi ruang untuk sedikit anugerah. Saat hidup terasa seperti treadmill, kadang nggak apa-apa untuk berhenti berlari. Ambil momen itu, bernapas, bisikkan apa yang benar-benar ada di hati. Lo mungkin akan menemukan saat akhirnya lo melepaskan, ada sesuatu lain yang menopang lo. Pernah ngerasain kayak gitu? Saat kerjaan menghabiskan seluruh hidup lo udah kehabisan tenaga, tersenyum dalam rapat, pura-pura baik-baik saja. Tapi di dalam,
lo udah kecapekan. Burnout menyusup diam-diam, sepi, berat. Tahu-tahu lo udah menatap layar, bertanya-tanya, apa gunanya semua ini? Saat itulah lo butuh riset. Sekarang gue nggak bilang lo harus keluar dari kerjaan atau lari ke gunung. Cuman jeda sebentar, ambil napas dalam yang jujur. Sambutan dari keputusasaan yang gue bilang tadi, saat orang dengan tanpa pilihan lagi meraih melampaui diri mereka dan entah bagaimana menemukan kekuatan. Gue pernah lihat ini terjadi. Kelompok kecil orang yang merasa putus asa, mereka berbagi isi hati dan sesuatu berubah. Mereka tidak menyelesaikan semua masalah, tapi mereka menemukan kedamaian untuk terus melangkah. Mengingatkan gua pada George Mueller, dia mengelola panti asuhan. Suatu pagi, nggak ada makanan. Sama sekali, anak-anak duduk di meja. Dia hanya bilang, mari bersyukur, tidak panik, tidak ribut. Beberapa menit kemudian, seorang tukang roti muncul di pintu. Saya punya roti lebih hari ini. Lalu gerobak susu mogok tepat di luar. Mau susu ini sebelum basi? Semuanya bisa makan. Itu bukan cuma keberuntungan, kawan. Itu anugerah yang memenuhi kebutuhan tepat di tempatnya. Di Jepang mereka menghargai gaman, bertahan dengan kekuatan diam. Tapi bahkan kekuatan pun perlu bernapas. Filsuf Nishida Kitaro bicara tentang kesatuan. Saat hati, pikiran, dan dunia lo semuanya selaras. Itulah yang dilakukan riset. Itu menyambungkan lo kembali. Jadi lain kali hidup terasa terlalu berat. Jangan cuma melawan lebih keras. Berhenti lebih dalam. Mundur selangkah. Bernapas. Bisikan panggilan jujur dari hati lo. Apa yang lo butuhkan mungkin sudah dalam perjalanan kepada lo. Lo lihat berita setelah gempa besar, bangunan rata, jalan-jalan terendam, orang-orang mencari, putus asa. Dalam momen-momen itu, ada lebih dari sekedar kekacauan. Ada kekuatan polos yang hening. Orang-orang meraih melampaui ketakutan, berharap jalan keluar yang aman, seperti doa Jabez dalam Alkitab. Bukan meminta untuk mengendalikan segalanya, hanya meminta perlindungan saat lo rentan. Itulah sambutan dari keputusasaan dalam aksi, jujur, terbuka, manusiawi. Bahkan saat keadaan lebih tenang, hidup bisa terasa seperti badai. Jane Guyon lagi, dia menghadapi sakit, kecelakaan. Saat-saat dia pikir dia nggak akan bertahan. Yang dia temukan adalah penyerahan, bukan menyerah, melepaskan kendali, mempercayai sesuatu yang lebih besar. Dia menemukan ketenangan dalam kekacauan. Itulah yang dilakukan penyintas setelah tsunami. Mereka tidak bisa membatalkan bencana, tapi mereka menemukan langkah berikutnya dengan melepaskan ketakutan. Di Jepang, gaman adalah sebuah kebajikan, tapi bahkan gaman tidak selalu bisa mengisi ruang kosong itu. Lo dengar tentang hikikomori. Terputus dari dunia itu berat, menghancurkan. Saat seseorang meraih melampaui diri mereka ke sumber yang lebih tinggi, kesepian itu mulai mereda. Kekuatan datang dari pelepasan itu. Bayangkan pohon dalam badai, akar mencengkeram kuat, cabang-cabang melengkung tertiup angin, daun-daun beterbangan. Tapi pohon itu tetap berdiri. Itulah kekuatan batin lu. Kesatuan Nishida Kitaro. Pikiran, hati, dunia, semua terhubung. Dalam uluran tangan putus asa itu, kita menemukannya. Bahkan ketika hidup mencoba menggoyahkan kita. Jadi lain kali lo merasa tak berdaya, berhentilah sebentar, bisikkan kebenaran, lepaskan, ulurkan tangan. Lo mungkin akan menemukan ketenangan yang membawa lo melangkah, dan kekuatan yang bahkan tidak lo sadari lo miliki. Pernah ngerasa hidup seperti berlalu begitu saja? Lo jadi bertanya-tanya, apa peran gua dalam semua ini? Buat apa gua sebenarnya ada? Disinilah kerapuhan masuk, bukan kelemahan. Keterbukaan yang jujur
membiarkan orang melihat lo, mendengar lo, membiarkan diri lo terbentuk. Kita bicara tentang ikigai di sini, alasan lo untuk bangun. Kadang alasan itu terkubur di bawah ketakutan atau di bawah kesombongan. Seorang pemikir, shooter, memperhatikan sesuatu. Saat orang berkumpul dengan usaha yang jujur, hasilnya berlipat ganda. Satu langkah kecil seseorang menjadi gerakan kelompok. Itulah kekuatan menjadi terbuka. Itu membuka jalan yang tidak bisa lo lihat sendirian. Contohnya E.M. Bounds, doa-doanya adalah permohonan putus asa. Kejujuran yang polos, bukan sekedar kata-kata sopan yang sunyi. Dan John Knox, sang reformis, sangat gigih, bahkan ketika ditentang, intensitas mereka ada tujuannya. Itu menggerakkan sesuatu. Keterbukaan mereka membuka pintu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bayangkan sungai mengukir jalannya melalui batu. Perlahan, terus-menerus, itu membentuk ngarai. Kerapuhan bekerja seperti itu. Saat lo menjatuhkan topeng, lo membiarkan hidup membentuk lo. Saat kita membuka diri, potensi tersembunyi muncul ke permukaan. Mimpi, ide, tindakan kecil mulai bertambah menjadi sesuatu yang lebih besar. Kerapuhan menyambungkan lo ke aliran itu. Tiba-tiba tujuan lo terasa kurang abstrak. Lo melihat langkah-langkah berikutnya. Hal-hal kecil, hubungan yang benar-benar berarti, kejujuran yang tenang itu, kesediaan untuk mengambil risiko, itu mengubah kehampaan menjadi arah. Jadi jika lo selama ini bertanya-tanya, kemana gue menuju? Coba jadi sedikit lebih terbuka hari ini. Biarkan hidup masuk. Lo mungkin akan menemukan jalan yang sudah menunggu lo selama ini. Oke, jadi lo merasa terjebak, stres berat, seperti badai nggak akan pernah berakhir. Ini cara sederhana untuk mulai membalikkan keadaan. Langkah pertama, jeda dulu, berhenti sebentar. Ucapkan kebutuhan lo dengan jujur. Sesuatu seperti, Tuhan, apa saja, tolong bantu gua. Hati yang putus asa, bersedia mencoba apapun, itu saja. Kedua, kumpulkan kelompok kecil, jangan pusingkan formalitas. Beberapa teman dekat, lingkaran kepercayaan, seperti lingkaran penyembuhan itu. Berbagi fokus itu melipat gandakan ketenangan, seperti aliran-aliran kecil bersatu menjadi sungai. Ketiga, lepaskan ekspektasi. Fokus pada penyerahan, bukan kontrol. Jean Guyon dan E.M. Bounds menemukan kedamaian seperti ini. Mereka tidak menuntut jawaban spesifik. Mereka hanya membuka tangan dan hati mereka. Ketenangan muncul saat mereka melepaskan. Bahkan langkah-langkah kecil pun berarti. Lain kali tekanan membangun, coba sambutan yang sunyi. Bisikkan apa yang lo butuhkan. Ajak seorang teman, lepaskan kemudi, lihat apa yang berubah. Hidup mungkin akan mengejutkan lo. Pikirkan bambu dalam angin, dia melengkung, dia tidak patah, kerapuhan, usaha bersama, penyerahan, itulah jalannya. Coba dalam skala kecil, rasakan perbedaannya. Kadang hidup, ya ampun, rasanya seperti menabrak tembok terus. Cerita-cerita yang kita bagi ini, mereka menunjukkan sesuatu, bahkan jalan buntu bisa menjadi pintu saat kita mengulurkan tangan dengan jujur, bahkan dengan cara kecil. Ini bukan tentang menjadi orang lain atau mengikuti aturan ketat. Ini hanya tentang mencoba perlahan untuk melihat apakah sesuatu bisa berubah. Lo mungkin akan menemukan kekuatan yang tidak pernah lo sadari lo miliki dengan sunyi. Tanpa ada yang melihat. Eksperimen kecil bisa menciptakan ruang di dalam diri. Memberi lo perspektif baru. Sedikit ketenangan. Perasaan kemana harus pergi. Di tempat di mana kekristenan tidak umum. Tidak apa-apa untuk menjelajah. Jadilah tetangga yang penasaran. Tidak ada tekanan. Tidak ada label. Bambu dalam angin itu.
Dia melengkung, dia mengalir, dan entah bagaimana dia berdiri lebih tegak setelah badai berlalu. Ya, mungkin lo bisa mencoba satu langkah kecil minggu ini. Lihat saja apa yang bergerak di dalam diri lo. Bisikan jujur yang sederhana sudah cukup. Tuhan, jika engkau nyata, tunjukkanlah pada gue. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat yang bijak dan penuh perhatian, yang selalu menemani perjalanan hidup mereka. Mungkin kamu juga ingin mengenalnya. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi pengalaman yang sangat indah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya. Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin.